Halo semuanya, selamat pagi. Pagi ini Miss Yanti sudah siap akan mengajar pelajaran bahasa Indonesia untuk jam pertama. Dan kami akan belajar tentang kosakata ilmu pengetahuan tentang benda gas. Jadi gimana? Sudah siap? Oke, sekarang saya siap-siap dulu ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, apa kabar? Sudah pakai dasinya? Sudah pakai dasinya belum? Belum. Oh belum. Dasinya ada di mana? Di mana ya dasinya ya? Sepertinya sudah lama tidak melihat dasi. Oke. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia pagi ini. Ya, sudah siap semuanya? Sudah ya. Ada yang di sini sudah mempelajari kosakata tiga. Sudah? Boleh dilihat di siswa inbox. Ada di situ ya daftar kosakata yang kalian harus pelajari di unit 3 ini. Nah, minggu lalu kita belajar tentang kosakata dalam bahasa Indonesia ya. Tentang benda apa? Minggu lalu. Benda cair, benar sekali. Sekarang kita harus mempelajari benda yang berikutnya, yaitu benda apa? Betul sekali. Sudah dibaca? Sudah dibaca belum? Miss Shanti, Ya. Mami print ini. Oh, itu bagus sekali. Berarti kamu sudah mempersiapkan diri. Ya. Jadi bagaimana? Sudah dilihat belum? Kalau belum, Masih ada di dalam foldenya ya. oke. Silakan Kiana dan teman-temannya membuka kosakata 33 tentang benda gas ya. Itu ya gambarnya ya. Bagus sekali. Nah, ini PowerPoint-nya atau Google Slide-nya ini yang membuat Miss Adele. Kebetulan 2 hari lalu Miss Adele berulang tahun. Jadi nanti kalau kalian ada kesempatan atau mau email Miss Adele mengucapkan selamat ulang tahun, boleh ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai belajar tentang benda gas. Apa kalian bisa memberi contoh benda gas? Satu saja. Boleh tulis di chat box. Tulis di chat box ya. Tuliskan satu benda gas yang selalu kalian ingat, yang selalu ada di sekitar kalian. Helium, asap, oksigen, angin, bagus sekali. Oksigen. Emily perhatikan bagaimana menulis oksigen yang benar ya nak. Bukan oksigen, tapi oksigen. Lalu angin, awan, helium. Oke, baiklah. Sekarang kita coba lihat ya benda gas apa saja yang kita harus pelajari hari ini. Karena benda-benda gas ini adalah benda-benda gas yang penting dan ada di sekitar kita atau kita ketahui. Oke, baiklah. Sekarang Miss Yanti akan mulai. Kosakata tentang benda gas. Ciri-ciri benda gas itu apa ya? Kalau kalian misalnya kipas-kipas seperti ini, ciri-cirinya. Coba kalian perhatikan, ciri-ciri means karakteristik. Ciri-ciri itu karakteristik, sifat-sifat. Seperti misalnya Ruben itu cakep atau ganteng. Jadi ciri-cirinya Ruben adalah Ruben itu anak laki-laki yang ganteng ya. Nah, kemudian Miska
misalnya. Miska anak perempuan yang manis, ya kan? Jadi ciri-cirinya Miska manis. Nah sekarang kalian coba kalau kipas-kipas, kira-kira kalian bisa melihat tidak gas yang ada di sekitar kita ini? Yes, boleh Jordan, boleh ke toilet. Terima kasih sudah tanya dengan sopan ya Jordan. Tidak bisa ya, kalau angin tidak bisa dilihat. Bisa dipegang tidak? Bisa diambil, dimasukkan ke dalam tas gitu, bisa nggak? Tidak bisa. Tidak. Ya. Kemudian apa lagi ya kira-kira ya? Nah, dalam bahasa Inggris kalian sudah bisa belajar ya, bisa menghilang, kata Rafael bisa menghilang. Benar juga itu. Nah, tapi ini ya definisi benda gas yang benar dan tepat. Partikelnya berjauhan, molekulnya berjauhan. Ingat tidak? Molekul dalam benda gas itu berjauhan, ya, tidak dekat, tidak berdekatan, tidak dapat dilihat. Tapi kadang-kadang benda gas bisa dilihat seperti asap, tapi kebanyakan itu tidak bisa dilihat. Mengisi seluruh ruangan. Jadi kalau pintu dibuka, gasnya pindah. Ya, pintu yang sebelah sana dibuka, pindah ke sana. Pintu yang sini dibuka, pindah ke sini. Ya, tidak dapat disentuh. Kalau kalian hanya kipas-kipas seperti ini, bisa merasakan tapi tidak bisa dipegang atau disentuh. Ya, gitu. Apakah kamu siap mengenal contoh-contoh benda gas di sekitar kita? Sepertinya kalian sudah tahu beberapa ya, tadi sudah menyebutkan ya. Nah, angin. Yang pertama ini adalah angin. Angin itu adalah udara tapi bergerak. Jadi bisa angin itu merobohkan pohon-pohon yang ada di gambar sini ya. Ini kalau anginnya lebih keras lagi, pohonnya tumbang tidak? Tumbang ya. Tumbang itu pohonnya jatuh ya. Tertiup angin yang kencang sekali itu bisa merubuhkan rumah, ya kan? Nah, sekarang ini karbon dioksida. Karbon dioksida adalah gas yang diserap oleh tumbuhan. Tapi yang lebih pentingnya lagi, karbon dioksida itu adalah gas yang kita keluarkan. Kita sebagai manusia mengeluarkan karbon dioksida. Kita menghirup, kita bernapas ya. Kalau kita bernapas, kita menghirup oksigen. Tapi kita mengeluarkan karbon dioksida. Dan apa yang kita keluarkan itu, karbon dioksida itu diserap oleh tumbuhan. Ya, jadi bagus ya. Nah, ini asap. Asap adalah apa? Siapa yang bisa membaca di sini? Halo 3S. Apakah kalian masih di sana semua? Iya, betul sekali. 3S, Miss Yanti mau tanya, apakah kalian semua webcamnya masih menyala? Iya, Miss Yanti. Masih ya? Oh, berarti komputer di kelas Miss Yanti ini yang mungkin tidak mendapat sinyal. Oke, kita baca sama-sama ya. Asap adalah, mana suaranya? Asap adalah uap yang dapat terlihat yang dihasilkan dari pembakaran. Coba Miss Yanti mau tanya, kalian boleh angkat tangan ya. Siapa di sini yang pernah melihat pembakaran sampah yang ada di jalanan atau di sekitar rumah kalian? Coba angkat tangan. Tapi Miss Yanti nggak bisa lihat ya. Coba ya, kalian angkat tangan. Miss Yanti coba lihat dari sini. Oke, siapa yang pernah melihat asap karena ada pembakaran sampah? Kira-kira kalian bisa lihat nggak asapnya?
Bisa ya, karena asap itu warnanya putih keabu-abuan. Lalu ada baunya nggak? Baunya ada ya. Nah, kalau misalnya yang dibakar itu sampah, baunya kan asapnya biasa saja ya, seperti asap pembakaran benda-benda. Tapi kalau pembakaran sate, kira-kira kalian jadi ingin makan nggak? Bakar sate. Terus siapa di sini yang pernah makan di restoran Korea? Pasti banyak ya. Kemudian pembakaran dagingnya itu wangi nggak? Sedap ya baunya. Jadi gas itu bisa macam-macam dari pembakaran. Kalau pembakaran yang dibakar itu sate, baunya sate. Yang dibakar daging, ya baunya seperti itu. Nggak sama dengan bau sate ya kan? Beda sekali baunya, walaupun sama-sama daging yang dibakar. Yang satu daging ayam, yang satu daging sapi, yang satu daging babi, dan lain-lain. Oke, sekarang Miss Yanti lanjutkan. Jadi asapnya sama asap namanya, tapi beda ya. Kalau yang dibakar beda, baunya beda. Kalau kabut bagaimana? Kabut, mari kita baca bersama-sama definisinya. 1, 2, 3. Kabut adalah awan lembab yang melayang di dekat permukaan tanah. Iya, siapa di sini yang pernah lihat kabut? Kabut ada baunya tidak? Tidak ada. Itu kayak awan kayaknya. Iya, dan kabut itu bisa menutupi pemandangan yang ada di sebelah sana, ya kan? Karena misalnya di gunung yang tinggi sekali itu kabutnya akan turun di jam-jam tertentu ya, nggak selalu. Jadi kadang-kadang kabut itu turun. Nah ini ya, dia awan lembab, berupa awan lembab itu melayang di dekat permukaan tanah. Jadi tidak di atas, di langit tuh enggak, tapi di atas permukaan tanah. Dan kalau jumlahnya banyak, bisa menghalangi pemandangan yang indah. Kalian jadi lihatnya hanya putih saja, seperti banyak awan, begitu ya. Nah itu namanya kabut. Dalam bahasa Inggrisnya apa? Iya Theodore, kemarin Miss Yanti juga mendengar ya, kalau Puri Indah Mall kebakaran, tapi saya rasa tidak semua toko ya, bukan semua toko. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, nih udara itu setiap hari kita hirup. Jadi kita harus bersyukur sama Tuhan karena diberikan udara gratis. Setiap hari Tuhan memberikan udara. Siapa di sini, Miss Yanti hanya mau tanya ya, siapa di sini yang pernah tidak bisa bernapas karena sakit asma? Ada nggak di sini yang sakit asma? Kalian pernah tahu penyakit asma itu apa? Gitu. Ada yang tahu tapi belum pernah. Oh ya, jangan sampai pernah. Jangan sampai sakit ya. Jadi begini ceritanya. Kalau orang yang sakit asma itu udaranya tidak bisa masuk ke dalam paru-paru. Jadi orang yang mengalami sakit asma, mungkin di organ tubuhnya ada yang menghambat perjalanan udara dari luar masuk ke dalam tubuh. Di sini ada yang mungkin menghalangi ya, di saluran pernapasannya. Oke, jadi mereka itu napasnya itu megap-megap. Jadi seperti sulit sekali bernapas. Itu sangat tidak enak karena Miss Yanti pernah mengalami. Ya, beberapa kali Miss Yanti pernah mengalami. Itu rasanya tidak enak, dan ketika kita mengalami itu, waktu kita bisa bernapas seperti ini. Coba kalian napas ya. 1, 2, 3, inhale. Coba napas. Exhale. Waktu kalian mengucapkan waktu Miss Yanti mengucapkan inhale,
udara itu masuk, ya kan? Maka kita bisa hidup. Lalu kita sehat, bisa duduk, bisa belajar. Bersyukur nggak? Bersyukur ya. Kalian tahu kalau misalnya ada orang yang sakit asma atau saluran pernapasannya terganggu, itu rasanya sangat tidak enak karena udaranya tidak bisa masuk. Ya, nah ini udara. Jadi udara itu apa, Miss? Definisi udara adalah campuran berbagai gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan yang memenuhi ruang di atas bumi. Bayangkan tiba-tiba, ya jangan sampai kita tidak punya udara lagi. Itu berarti kita sebentar lagi pasti mati. Ya kan? Kita pasti mati. Jadi jangan sampai kita mengalami yang seperti itu ya. Kita berdoa supaya semuanya selalu sehat. Oke, jadi tidak mengalami sesak napas, jadi udaranya bisa kita hirup setiap hari. Oke, sekarang ini siapa yang pernah lihat Mbak masak air? Siapa yang pernah lihat Mbak atau Mami atau Papi masak air? Nah, kadang ya, waktu kalian ambil air panas di dispenser, itu pun ada uapnya nggak? Siapa yang pernah mengalami kalian ambil air panas dari dispenser, air panas, kemudian melihat uap air yang keluar dari gelas? Ada? Pernah lihat ya, Miska ya? Ambil air hanya pakai dispenser tapi airnya panas sekali, kemudian ada uapnya, ya kan? Nah, uap yang terjadi dari air yang dipanaskan itu uap air namanya. Kemudian ini nitrogen. Apakah itu nitrogen, Miss? Nitrogen adalah gas yang terdapat di dalam ban mobil atau motor kendaraan. Siapa di sini yang mungkin papinya atau maminya suka isi gas nitrogen ini di pom bensin? Pernah lihat nggak? Pernah? Kan ada ya, di pom bensin tuh ada nitrogen yang gratis. Jadi nggak bayar. Salah satu dari pelayanan pom bensinnya itu menyediakan nitrogen untuk ban. Jadi ban itu harus selalu diisi nitrogen. Kalau kurang, itu kurang bagus, ya, nggak bagus. Jadi harus pas isinya, nggak boleh kebanyakan, nggak boleh terlalu sedikit. Helium. Siapa di sini yang pernah naik balon udara? Barangkali ada yang sudah pernah ke Kapadokia di Turki, itu biasanya naik balon udara. Nggak pernah naik tapi pernah lihat. Iya betul, kita pernah lihat ya, banyak ya. Aku takut. Oh oke, kalau takut ya udah dilihat aja ya. Nah, aku pernah naik sekali tapi cuman aku kayak rasa aku lagi jatuh ke lompat. Oke, tapi itu pengalaman yang menarik kan, Daniel? Pengalamannya menyenangkan kan? Nah, walaupun agak-agak takut sedikit atau takut banget, tapi itu pengalaman yang tidak terlupakan ya. Tapi kalau misalnya balonnya itu tidak diisi helium, kira-kira bisa naik ke atas nggak? Nggak bisa ya, harus diisi helium. Kalian tahu nggak bedanya balon yang diisi helium sama yang ditiup sama kita? Yang ditiup sama kita itu nggak bisa terbang naik sendiri. Tapi kalau yang diisi helium itu naik ke atas sendiri tanpa ditarik ke atas. Helium bisa terbang. Ya, karena apa? Waktu itu ada yang sudah pernah menjawab loh di sini. Siapa yang tahu mengapa helium itu bisa menerbangkan benda-benda? Ya, Kiana. Karena helium ringan. Karena helium lebih ringan daripada gas, daripada udara kita. Iya, udara kita oksigen ya. Helium itu lebih ringan. Kalau lebih ringan, dia lebih mudah naik ke atas.
Begitu. Terima kasih sudah menjelaskan. Oke, berikutnya karbon monoksida. Waduh, ini sangat berbahaya ini. Kalian tahu ada pernah kejadian ya, orang yang menghirup karbon monoksida itu dalam waktu singkat itu meninggal dunia. Pernah dengar nggak? Karena karbon monoksida ini sangat beracun. Karbon dan oksigen yang sangat beracun. Jadi karbon monoksida itu ada oksigennya memang, tapi lain ya, berbeda dengan oksigen yang biasa kita hirup. Ini adalah jenis gas yang sangat beracun dan dapat menyebabkan kematian jika dihirup. Jadi kalau seandainya kalian tahu ada mungkin bapak supir kalian atau dedi kalian sedang menyalakan mobil, ya diusahakan sebaik-baiknya janganlah kalian menghirup udara yang keluar dari knalpot ini, karena ini adalah gas yang sangat beracun. Ries, bisa diingat Ries? Tolong diingat ya, ini adalah gas yang sangat beracun. Jadi jangan sampai kalian ada di satu ruangan yang ada karbon monoksida yang banyak, itu sangat berbahaya. Kalian harus bisa menyelamatkan diri dari situ. Oke, 3S. Jangan lupa ya, pesan Miss Shanti. Nah, ini apa? Oksigen. Ini adalah gas yang baik untuk manusia. Tabung yang ada di sini itu adalah tabung oksigen. Jadi, kalau untuk orang-orang yang tadi seperti Miss Shanti cerita ya, orang yang mengalami atau menderita penyakit asma tidak bisa menghirup oksigen sendiri karena mungkin organ saluran pernapasannya sedang punya masalah. Jadi gas oksigen ini yang bisa membantu. Jadi di rumah sakit ada banyak tabung oksigen untuk membantu pernapasan manusia karena tidak mampu menghirup udara sendiri ya. Ini tabungnya. Di dalamnya ada oksigen, Ruben. Jadi oksigennya tuh dikompres ya, dimasukkan ke dalam tabung. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan bantuan pernapasan menggunakan oksigen, mereka pakai ini. Jadi kalau misalnya orang-orang yang mungkin dari sananya punya penyakit asma ya, biasanya di rumahnya punya tabung oksigen ini. Kalian di rumah ada nggak tabung oksigen seperti ini? Nggak ada ya, berarti puji Tuhan anggota keluarga kalian berarti sehat ya. Kalian harus bersyukur, orang tua kalian sehat, kalian juga sehat, karena kalau punya tabung oksigen ini berarti ada yang sakit di rumah ya. Nah, ini udah Miss Shanti sudah menjelaskan semuanya. Sekarang Miss Shanti punya sesuatu yang baru. Kalian mau tahu? Jadi, bentar ya. Miss Shanti siapkan dulu. Kita akan latihan, tidak menggunakan sisal, tidak menggunakan quizzes, tapi sesuatu yang baru, yaitu Google Form. Ya, Miss Shanti. Itu beberapa kali buat pelajaran. Oh, bagus sekali. Mandarin. Oke. Berarti kalian sudah bisa ya? Sudah bisa? Semua sudah bisa? Belum. Oh, belum. Belum. Oke. Tunggu ya. Tunggu sebentar, Miss Shanti akan menjelaskan. Nah, kalau kalian Miss Shanti buka dulu di sini, nanti Miss Shanti jelaskan. Kalau yang belum yakin, nanti Miss Shanti akan tunjukkan bagaimana caranya. Tapi kalian buka dulu di sini ya, linknya Miss Shanti bagi sekarang lewat chatbox ya. Kalian boleh klik itu formnya, dan Miss Shanti akan share di sini supaya kalian jelas bagaimana cara menggunakan Google Form, oke? Nah, semuanya harus diisi ya, termasuk nama kalian. Ya, tulis namanya ini ya.
Nah, semuanya harus diisi. Nanti kalau sudah selesai, kalian submit. Yang ini juga harus diisi ya. Bagaimana menurutmu tes hari ini? Jadi ini bukan tes kosakata ya, tapi hari ini kita latihan untuk tes, maksudnya begitu. Dan semuanya harus kalian isi. Misalnya kelas kalian 3S, ya udah kalian klik ini. Tinggal diklik aja. Bisa? Sudah bisa membuka Google Form-nya semuanya? Option 1 diapain? Option 1, jadi gini ya. Pertama kalian tulis dulu namanya di sini. Nah, yang option 1 ya udah kalian klik aja, nggak apa-apa. Di situ saya nggak tahu itu mungkin soal. Nah, ini mungkin salah. Aku sudah selesai. Wow, hebat sekali. Aku Oke, sudah ada nilainya? Sudah ada nilainya belum? Di situ kalian bisa lihat nilai kalian sendiri loh. Miss, itu di sisa. Bukan sayang, ini di Google Forms namanya. Kalian klik itu link yang Miss Shanti bagi di chat box. Theodore ya yang tanya ya. Tio. Oh, udah. Ya kan? Nah, ini sangat mudah ya. Kalian isi loh. Semuanya harus diisi baru bisa diklik submit di bawah ya. Gas yang terdapat di dalam balon udara, ingat nggak tadi Miss Shanti cerita? Ya kan, balon udara yang cantik itu kalau tidak ada gas ini tidak bisa terbang. Ya kan? Miss Shanti, saya tidak tahu opinion 1 itu apa. Option. Option 1. Coba kalau kalian submit tapi tidak mengisi itu kan tidak bisa kan. Ini jadi contoh, kalian klik dulu, ini contoh. Ini cuma contoh nih. Kamu harus klik gitu. Selesai, Miss. Sudah selesai. Cepat sekali. Saya kirain di within. Jadi saya bilang maksikit itu salah. Oh iya, tidak apa-apa, ini baru latihan ya. Nanti waktu 2 hari lagi tes kosakata itu kalian menggunakan Google Form. Miss, ini gampang banget, aku sudah selesai. Oh, pintar sekali. Berarti tadi Sam itu memperhatikan. Sam, nilainya berapa, Sam? Mau share? 100. Serius, dapat 100. 100 yang salah. Oke. Tapi nilainya 90. Hah? Nilainya berapa, Sam? Miss Shanti, saya sudah sama. Pokoknya udah benar. Oke. Aiden nilainya berapa? Kelihatan nggak? 8. Oh, bagus sekali. Tapi nanti 2 hari lagi pasti nilainya 100. Karena kalian sudah belajar. Ya kan? Bagus sekali. Jadi nanti 2 hari lagi kalian tes kosakata menggunakan Google Form ya. Aku dapat 5. Oh ya, Theodore berarti harus belajar lagi ya, Tio. Oke. Nanti 2 hari lagi nilainya 100 deh. Oke? Nilainya 10 dari 10. Siapa lagi yang sudah selesai? Rafael sudah selesai belum? Rafael sudah belum. Klik? Oh belum, tapi sudah bisa klik. Bisa klik nggak? Ya. Bisa, oke. Kalau Win bisa nggak klik Google Forms-nya? Win kalau nggak bisa bicara, Win pakai jari ini. Sudah bisa klik belum, Win? Win klik itu yang ada di chat box. Ada quiz. Bagaimana menurutmu tes hari ini? Nah, kalian tulis di situ. Sangat mudah, sangat menarik, sangat menyenangkan menggunakan Google Forms karena nilainya langsung keluar, ya kan? Yes, I got 10.
Wah, hebat sekali Alexander Daniel. I got 9 out of 10. Bagus sekali Hana, Miss Yanti senang sekali. Ruben sudah selesai nak. Alfian sudah selesai. Alfian bisa klik. Belum selesai, tapi bisa klik kan? Jordan sudah selesai Jordan? Iya. Sudah ya, nilainya berapa Jordan? 8 out of 10. Oh, bagus itu. Nanti hari Rabu nilainya pasti 10 dari 10 ya. Miss, nanti saya sudah selesai. Oke, Miska dapat berapa? 10 out of 10. Waduh, selamat ya. Emily sudah selesai belum Emily? Belum Miss Yanti. Oke, sedikit lagi ya. Miss, I'm done. Oke, Rafael dapat berapa Rafael? 10 out of 10. Wah, hebat sekali. Nanti hari Rabu mungkin dapatnya lebih ya. Oh, nggak mungkin ya. Dapatnya pasti 10 juga ya. Nggak bisa 11 ya. Karena soalnya mungkin 10. Tapi kalau soalnya 11, berarti bisa jadi 11. Iya, itu namanya 11 dari 11. Tapi 100% juga. Oke, sekarang jam berapa ya? Dapat 9 out of 10. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang kalian masih punya waktu sekitar, coba mari kita berhitung sampai ke jam 8.45. 8 menit. Berarti kita masih punya 8 menit lagi ya. Nah, 8 menit lagi kalian boleh latihan menulis kata-kata ini di buku warna biru, buku menulis yang warna biru di bagian tengah. Kalian tulis ini ya. Kalau Miss Yanti sekarang pindah lagi ke sini. Oke, sekarang kalian boleh menulis. Definisi ya? Ya, boleh. Betul. Tulisannya tegak bersambung atau kersif yang rapi ya. Nah, sekarang kalian tulis ya. Sekarang nomor 1 angin. Sudah menulis? Kalau takut, ya Hana, terima kasih sudah angkat tangan. Hana, boleh bicara. Tulisnya di buku warna biru nak. Di bagian bahasa di belakang, di tengah, kalian cari halaman baru. Tulis yang rapi, tegak bersambung ya. Lalu, kalau kalian takut ketinggalan, tulis judulnya nanti. Tulis isinya sekarang. Misalnya kalian mulai dulu tulis definisinya, ya. Tulis definisinya. Siapa di sini yang masih bingung menulis tegak bersambung itu bagaimana sih, Miss? Saya kok bingung ya nulis tegak bersambung itu bagaimana? Miss, judulnya apa? Judulnya benda gas. Judulnya benda gas. Oke, Miss Yanti bantu ya, supaya kalau kalian ketinggalan, kalian tetap bisa menulis, oke? Caranya Miss Yanti copy, tulis di sini di chat box, oke? Angin. Angin itu adalah ini. Ya, karena Miss Yanti mau pindah ke slide berikutnya. Lihat di chat box. Yang berikutnya karbon dioksida. Ada 2 kata di sini ya, karbon terpisah dari dioksida. Jelas? Hari Rabu kalian harus benar-benar tahu hurufnya semua apa, harus tepat. Kalau misalnya ada yang ketinggalan hurufnya, nanti jawabannya salah. Ya, ingat-ingat ya. Karbon dioksida. Jadi kalau ada huruf yang salah, nanti jadi salah juga. Jadi kalian harus hati-hati. Lihat di chat box kalau ketinggalan. Karena Miss Yanti harus sampai nomor ke-10. Harus sampai nomor 10. Ini asap sekarang, asap. Semua
Semua bisa lihat chatbox kan ya? Di chatbox Miss Yanti copy paste di situ supaya kalau kalian ketinggalan kalian bisa lihat itu. Kabut itu artinya awan lembab yang melayang dekat permukaan tanah. Setelah Shanti tahu cepat, kita belum selesai. Kan? Belum selesai asap. bisa lihat di chatbox. Bisa lihat di chatbox. Di chatbox. Semuanya ada di chatbox. Nanti Miss Yanti ulangin lagi, tapi sekarang tulis di chatbox supaya waktunya cukup. Di chatbox. Jangan khawatir ya, di chatbox ada. Tapi nanti kalau kita sudah selesai, kalau kita kelasnya sudah selesai, terus ininya semuanya bisa tulis kata-katanya tapi belum definisi. Nanti kita kalau Oke, sekarang Miss Yanti punya otomatis punya saran. Jadi kamu bisa screenshot atau difoto pakai handphone atau pakai iPad. Ya. Shanti. Jadi banyak cara. Coba bicaranya satu-satu. Karena Miss Yanti tidak bisa mendengar kalau bicaranya sama-sama semuanya. Oke? Valerie. Miss, kita fotokopinya screenshotnya gimana? Tergantung kamu pakai laptop apa. Laptop Lenovo. Oke, berarti kamu harus kontrol, kemudian Miss Aci tahu nggak Miss Aci? Soalnya Miss Yanti pakainya lain. Miss Aci. Iya Miss. Kalau mau screenshot pakai Lenovo bagaimana Miss Aci? Ada itu yang di kulp kanan atas, di sebelahnya insert ya, tinggal diklik aja. Ada tulisannya ya, kalau nggak salah ya Miss. Maaf ya, Miss Yanti soalnya. Tulisannya PRTSC. Ketemu nggak Valerie? Ketemu. Oke, kayak itu. Terima kasih Miss Aci. Untung ada Miss Aci di sini. Karena Miss Yanti beda laptopnya. Jadi caranya berbeda. Ya, Miss Yanti sudah lupa itu. Tapi tunggu sebentar ya sampai Miss Yanti selesai sampai 10, baru kalian bisa foto. Jadi untuk mengatasi masalah-masalah kita itu harus mencari tahu cara-cara supaya kita bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Karbon monoksida sekarang. Oke. Karbon monoksida. Ini udah 10 belum? Belum ya, karena yang terakhirnya adalah oksigen, benar nggak? Yang terakhirnya adalah oksigen. Miss, ditulis Emily. Tulis di exercise book. Ya, di exercise book yang warna biru. Nah, ini Miss Yanti sudah selesai 10. Coba Miss Yanti hitung ya. Angin, karbon dioksida, asap, kabut, udara. Kemudian uap air, nitrogen, helium, karbon monoksida sama oksigen. Udah 10 ya. Sekarang sudah 10. Nah, ini. Di foto dulu chatbox
Shanti mau coba sesuatu. Apakah kita bisa blok semuanya lalu kita kita bisa blok semuanya seperti ini. Miss Shanti, saya punya pertanyaan. Mungkin kita boleh nggak misalnya bikin Jamboard atau Google Slides, terus nanti kita copy paste yang Miss Shanti Itu, udah iya betul. tulisin, terus nanti paste di situ supaya nanti Pintar bisa sekali, Valerie ya. Kamu berarti punya thinking skills yang bagus, ya kan? Keterampilan berpikir yang baik. Jadi kamu mencari cara untuk menyelesaikan masalahmu. Jadi ini di copy, ya kan? Ini di copy, lalu di paste. Bisa di Microsoft Word, bisa juga di Google Jamboard, ya kan? Bisa di Google Docs, terserah. Karena sekarang sudah jam 8.47. Yes, actually I'm already done. I do it in Jamboard. Oke, that's good. Because Tapi harus ditulis nanti ya untuk latihan menulis, oke? Ruben, ya? in the book, Iya. Buat latihan menulis supaya tulisan Ruben semakin baik, ya kan? Sekarang tulisannya sudah bagus kan? Tapi supaya tidak lupa cara menulis kersif itu bagaimana, kita harus latihan karena kita selama ini memakai perangkat komputer atau laptop. Jadi nanti tangan kita tidak terbiasa menulis, ya kan? Miss Shanti space-nya kekecilan, jadi ya saya sudah tulis kata-katanya semua, jadi boleh nggak saya erase kata yang bawahnya, terus tulis definisi agak di bawah dikit supaya ada space, terus habis itu saya taruh kata yang dihapus di bawah. Ya, boleh diatur. Radionya Ya. beda. Betul, boleh. Yang penting jelas dan rapi ya. Oke. Miss Shanti. Terima kasih Terima kasih. semuanya. Sekarang yang sudah selesai, sudah foto, sudah copy, sudah di paste di tempat lain, atau sudah foto pakai HP, jangan lupa nanti kalian latihan menulis ya. Nah, sekarang boleh apa? Boleh pindah ke kelas berikutnya. Oke, Miss Shanti. Bye. Bye. See you later. Bye-bye, see you later. Bye. 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 Bye.